lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu hantu gosong. Hari itu aku berencana menjenguk pacarku yang sedang sakit di kosannya. Kasihan Brian pacarku, karena kemarin aku minta untuk mengantarkanku pesanan sambil hujan-hujanan. Sekarang dia masuk angin. Dia memang baik, karena itu juga aku sayang sekali sama Brian. Dia tipe pacar yang tidak banyak mengeluh dan selalu ceria. Malah terkadang aku jadi malu sendiri gara-gara sikapnya yang selalu memanjakanku dan tidak pernah menolak apa yang aku pinta. Sebenarnya kalau tidak ada urusan mendesak, aku malas untuk datang ke kosan itu. Selain karena itu kosan cowok, kosan Brian juga cukup angker. Berada di bangunan tua yang sudah tak terurus sering membuatku merasa tidak nyaman. Sudah sering aku memaksa Brian pindah, tetapi dia selalu menolak dengan alasan penghematan. Satu hal lagi yang membuatku malas ke sana adalah jauhnya dari rumahku. Lokasi kos-kosan itu berada di daerah Awi Ligar, Bukit Ligar tepatnya. Sedangkan rumahku di Bandung Selatan. Tapi ya sudahlah. Aku coba untuk tidak banyak mengeluh. Semua ini aku lakukan demi rasa sayangku kepada Brian. Singkat cerita, aku sampai di kosan seram itu. Bangunan besar tua dan tidak terurus. Sesaat aku mengamati dan berpikir, mungkin karena ini kosan cowok, jadi jarang ada yang berinisiatif untuk mengurus dan membersihkannya. Bahkan kondisi parkiran saja sangat berantakan sampai aku sering memarkirkan mobil di luar. Setelah parkir, aku membuka gerbang kosan. Suara dari pintu besi dua pagar itu membuatku ngilu mendengarnya. Langkah kakiku terdengar buru-buru menginjak semen-semen yang sudah mulai terkelupas dan sisinya ditumbuhi lumut. Sungguh sebuah pemandangan yang bikin mood ini drop. Setelah masuk bangunan, aku menghentikan langkah kaki sejenak. Kulihat sebuah koridor sepi dan gelap. Ini adalah bagian yang paling membuatku takut, dan kamar Brian terletak di ujung koridor tersebut. Aku takut bila tiba-tiba sesuatu muncul di koridor itu. Aku mempercepat langkah dan ketika sedang berjalan di koridor itu, ku dengar suara bisikan memanggilku. Hai. Aku membalikkan badan dan melihat kiri kanan mencari sumber suara itu. Tapi tidak kulihat ada siapapun. Bulu kuduk ini seketika berdiri. Aku langsung lari ke kamar Brian. Dengan napas tersengal aku masuk ke kamar paling ujung
Brian yang sedang tidur pun terbangun. "Loh, kenapa sayang, seperti yang dikejar setan gitu?" tanya dia keheranan. "Bukan apa-apa kok," kataku. Dalam pelukan Brian aku merasakan badannya panas seperti dia demam. Aku pun membuka bungkusan yang aku bawa dan menyuruhnya makan. Sambil menyuapinya, aku kembali menyampaikan keluhanku tentang rasa malas dan takut kalau disuruh ke kosan ini. "Nggak ada apa-apa kok sayang, paling cuma perasaan kamu saja. Buktinya aku berbulan-bulan tinggal di sini, belum pernah melihat yang aneh-aneh. Apalagi masalahan." Belum sampai Brian menyelesaikan kalimat, tiba-tiba listrik di kosan mati. Aku terkejut setelah setengah mati. Langsung saja aku memeluk Brian. "Tenang, cuma mati lampu kok. Aku coba periksa dulu ya. Siapa tahu sekeringnya putus lagi. Kemarin juga sama seperti ini," kata Brian. "Tapi aku takut Brian," potongku. "Pintunya aku biarkan terbuka biar nggak terlalu seram," kata Brian sambil tersenyum menenangkan. Brian beranjak dari tempat tidur dan langsung melangkah keluar kamar. Aku tertunduk diam di atas kasur sambil memperhatikannya pergi. Sekarang hanya tinggal aku sendiri dan pintu kamar terbuka lebar. Dari kasur aku bisa melihat lorong panjang yang sangat gelap dan tiba-tiba saja pandanganku menangkap sebuah bayangan hitam di ujung lorong koridor itu. "Sayang, itu kamu?" tanyaku setengah berteriak. Bayangan hitam itu hanya berdiri dan tidak bergeming. Pelan-pelan bayangan itu bergerak ke arahku. "Sayang, kenapa belum nyala listriknya?" tanyaku lagi. Aku terus memanggil ke arah bayangan itu, tapi ada yang aneh. Bayangan itu seperti terlihat kaku. Jalannya seperti diseret dan ketika sosok itu bergerak lebih dekat, aku baru bisa melihat agak jelas bentuknya. Ternyata yang aku lihat itu bukan Brian, melainkan sosok perempuan tinggi besar dengan tubuh hitam legam. Kulitnya terlihat gosong. Dia berjalan kaku ke arahku. Dia terus berjalan dan terus berjalan sambil menggusur badannya. Aku gemetaran di atas kasur. "Brian, Brian," suaraku terdengar parau memanggil pacarku. Tanpa bisa melakukan apa-apa, perempuan berbadan gosong itu sekarang sudah berada tepat di depanku. Kini aku melihat jelas mukanya. Mukanya sangat berantakan, hampir terbakar setengahnya. Dengan matanya yang merah menyala, dia menatap marah kepadaku. Perlahan bibir hitamnya bergerak dan mengeluarkan nada marah. Wanita itu memarahiku dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Mungkin karena aku diam saja. Dia lalu menarik tanganku dengan paksa. Cengkeramannya yang kuat terus menarikku. Kemudian dia menarik rambutku. Sepertinya aku tak boleh berada di situ. Tidak, siapa kamu, Brian, tolong," teriakku. Perempuan itu tertawa dan menggeram, membuatku sangat ketakutan sampai akhirnya, "Hei, pergi kamu, jangan ganggu pacarku. Sudah, sana, kembali kau ke dapur. Jangan ganggu kami tidak punya salah padamu. Bukan dia yang membuatmu jadi begitu." Tiba-tiba Brian datang dan menghardik sosok itu. Perempuan itu berteriak seperti tidak merelakan sesuatu. Aku tidak mengerti, seperti Brian sudah tahu tentang sosok perempuan itu. Akhirnya, bagaikan sihir, perempuan itu menghilang dalam kepulan asap hitam. Brian memeluk dan menanyakan kondisiku. Aku hanya bisa menangis sambil memeluknya kencang.
Setelah semuanya menjadi tenang, barulah Brian menceritakan siapa hantu perempuan berbadan gosong tadi. Ternyata dulu di kosan ini ada seorang pria, sebut saja Ripan. Ripan sering didatangi pacarnya yang bernama Angelina. Di kosan itu pada suatu hari mereka bertengkar hebat. Perempuan yang mengaku kekasih Ripan memergokinya sedang memadu kasih dengan perempuan lain. Karena sangat terpukul, perempuan itu sampai membakar diri lalu meninggal di depan kamar Ripan. Kejadian itu membuat heboh warga sekitar. Meskipun tidak kena sanksi hukum karena tidak berbuat salah, Ripan akhirnya pergi dari kota ini. Namun, arwah perempuan yang membakar diri itu tetap tinggal di kosan ini. Dia juga bisa jadi sangat marah jika ada perempuan yang datang. Ternyata bukan cuma aku. Beberapa perempuan yang datang ke sana juga pernah diganggunya. Akhirnya Brian memutuskan pindah kosan karena semenjak kejadian itu Brian sering didatangi arwah wanita gosong itu. Sejak saat itu aku tidak malas lagi mengunjungi pacarku. Itulah cerita untuk malam ini. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.